الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة الله الملك الأعلى. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika perang Tabuk akan terjadi, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan mengajak mereka untuk menghimpun dana guna membiayai perjuangan yang suci ini. Para sahabat yang membawa uang memberikan uang mereka, dan sahabat yang tidak membawa karena mereka memang tidak tahu untuk maksud apa Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat, maka mereka mengungkapkan apa yang hendak mereka berikan. Namun sahabat Abu Bakar As-Siddiq ternyata belum memberikan dan belum juga mengatakan apa-apa, karena Rasulullah tahu bahwa beliau sahabat yang banyak harta. Maka Rasul pun bertanya tentang apa yang hendak diberikannya. Sahabat yang juga mertua Nabi Muhammad SAW ini menjawab, "Saya akan memberikan semua uang yang saya miliki." Mendengar hal itu, tidak hanya para sahabat yang terkejut, tetapi Rasulullah SAW juga demikian. Semua sudah tahu bahwa Abu Bakar memiliki banyak harta. Karenanya Rasulullah SAW bertanya, "Untuk kamu dan keluarga, apa yang engkau berikan bila semua uang yang engkau miliki diinfakkan untuk perjuangan di jalan Allah?" Dengan singkat Abu Bakar menjawab, "Untuk kami cukup Allah dan Rasulnya." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dr. Azhami Sami'un Jazuli mengemukakan dua penyebab, atau dengan kata lain, ada dua kendala yang menyebabkan manusia tidak mau berkorban. Yang pertama, terlalu cinta dunia. Pada dasarnya apapun yang ada di dunia ini boleh dicintai oleh seorang muslim seperti orang tua, istri, anak, harta dan sebagainya. Namun kecintaan pada semua itu tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah. Bila demikian, maka ia menjadi orang yang terlalu cinta pada dunia sehingga menjadi kendala baginya untuk bisa berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
terlalu cinta pada dunia akan membuat umat ini dikendalikan oleh dunia, sehingga meskipun umat ini jumlahnya banyak dan potensinya besar, tapi umat ini akan tetap menjadi umat yang lemah, sehingga oleh Rasulullah SAW digambarkan seperti buih di lautan yang hanya mengikuti arah ombak, bukan seperti karang yang justru memecahkan ombak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor kedua yang menjadi kendala bagi manusia untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah takut kehilangan kesenangan hidup. Bagi manusia, kehidupan di dunia ini memang menyenangkan. Mereka bisa makan, minum, melampiaskan keinginan seksual dan sebagainya. Kesenangan-kesenangan itu harus disadari oleh manusia sebagai sesuatu yang bersifat sementara. Semuanya pasti akan berakhir. Berakhir karena manusia sudah tidak bisa menikmatinya lagi disebabkan keterbatasan dirinya seperti sakit, tua dan sebagainya. Atau cepat atau lambat, setiap manusia pasti akan mati, yang membuatnya tidak bisa lagi menikmati kesenangan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, manusia jangan sampai takut kehilangan kesenangan yang menyebabkan tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu tuntunan iman yang harus ditunjukkan adalah kemauan untuk berkorban di jalan Allah dengan apa yang dimilikinya. Pengorbanan yang dituntut itu bukanlah untuk kepentingan Allah, tetapi sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena pengorbanan yang tidak seberapa besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ternilai bandingannya, yakni surga dengan segala kenikmatan yang bukan hanya tidak terkira tapi juga belum pernah dipikirkan oleh manusia. Oleh karena itu, mukmin yang sejati tidak akan melalaikan Allah dengan sebab kenikmatan duniawi yang telah dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya mari kita semua mengorbankan kembali semangat pengorbanan. Akhirnya marilah kita semua mengorbankan kembali semangat pengorbanan. Kita pun menyadari bahwa kita bisa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa makan dan minum serta menikmati kehidupan dunia ini dengan sebab adanya pengorbanan orang lain. Bila orang lain telah berkorban, mengapa kita tidak bisa berkorban? Menjelang hari raya Idul Adha, marilah kita bersiap-siap diri untuk berkorban dengan menyembelih hewan kurban. Orang yang ingin sekali bisa menyembelih hewan kurban meskipun dalam hitungan sebenarnya tidak mampu, tetapi dengan kesungguhan ternyata mampu membeli seekor kambing, sementara yang sebenarnya mampu ternyata ia merasa tidak mampu karena mengutamakan yang lain.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim fastaghfiruhu min kulli dhanbin azim innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ubbadik سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للإنس والجان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونحن على الإسلام والإيمان. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.